Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus itu mestinya bahasanya adalah memastikan. Melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya. Betullah ini ijazahnya dipastikan asli. Nah, ini nggak ada keluar kata itu dari UGM, makanya UGM kita gugat. Ya, untuk yang ketiga, ini jilid ketiga. Kembali kepada konstruk hukum dalam proses pembuktian bahwa Jokowi confirm sampai detik ini. Saya memastikan, ya, bukan meyakini, memastikan Jokowi ijazahnya palsu. Dan ternyata fakta persidangan ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip, tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijazah asli yang dihadirkan. Semua rakyat ini kalau ditanya apakah presiden berijazah asli, mereka juga tidak akan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ahmad Khazinuddin yang dimuliakan Allah. Sahabat saya Azam Khan juga yang dimuliakan Allah, dan Fikri Bareno Ustadz insyaallah yang dimuliakan Allah untuk memberikan sudut pandang dari kaum ulama nanti. Saudara-saudara, substansinya adalah kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45. Mulai dari pasal 1 ayat 1, negara kita ini republik. Everybody, siapapun yang belajar pasti sudah mengerti. Re itu kembali, publik itu kita semua masyarakat, rakyat. Jadi republik itu betul-betul berkedaulatannya itu ada pada rakyat. Maka pasal 1 ayat 2, negara kita berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 3-nya, negara Republik Indonesia berdasar kepada hukum. Ini penting sekali di dalam berbangsa dan bernegara memakai istilah republik. Tapi kemarin kami mengalami pengertian republik rasanya komunis gitu loh. Karena represif, otoriter, dan sepertinya tidak boleh ada oposisi. Itu ciri-ciri komunis. Jadi memahami komunis bukan cuma anti Tuhannya, tapi perilaku yang bertentangan dengan kepentingan publik yang harusnya diurus. Dan bahkan kita datang karena Ibu Puan Maharani telah menyatakan, atau bahasa lainnya dalam pengertian hukum bisa dikatakan menantang, untuk yang mau memakjulkan silahkan apa bukti-buktinya, silahkan apa urgensinya gitu. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini saya ingin menekankan secara serius bahwa kami datang kemarin itu menjawab tantangan, atau lebih tepat himbauan lah. Kalau disebut tantangan kan tidak elok juga. Himbauan dari Ketua DPR RI untuk menerangkan bukti-bukti apa yang pantas di dalam memakjulkan Presiden Joko Widodo. Dan urgensinya apa gitu loh. Nah, dua hal ini yang ingin saya tekankan. Bahwa di dalam pengertian tentang alat-alat bukti, nanti Adinda Asinuddin bisa sedikit lebih menekankan, atau bisa dilihatin dulu mungkin poin-poin pentingnya supaya momentumnya sistematis, bahwa kita ini betul-betul memiliki alat bukti. Sekaligus diterangkan, silakan sedikit dulu, nanti saya lagi yang menerangkannya. Baik. Jadi Terima kasih, Bang. ya, supaya nanti momentumnya pas gitu. Ya.
Ada 3 isu di dalam konstitusi yang kami sampaikan aspirasinya kepada DPR. Karena di dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu pintu pemakzulan ada 2 pintu utama. Yang pertama, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Dan untuk perbuatan yang melanggar hukum ada beberapa, ada korupsi, pengkhianatan kepada negara, kejahatan berat lainnya, termasuk melakukan perbuatan tercela. Nah, kualifikasi yang kami ajukan itu ada 2 hal utama. Yang pertama, perbuatan tercela. Yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sebagaimana contoh di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, calon presiden dan wakil presiden itu memiliki syarat, diantaranya harus berkewarganegaraan Indonesia, ya, berijazah minimal SMA sederajat, termasuk kemarin harusnya minimum 40 tahun, tapi karena sudah diuji MK yang 40 tahun dirubah gitu. Nah, dalam konteks ini perbuatan tercelanya apa? Perbuatan tercelanya ada 2 kualifikasi. Yang pertama adalah presiden tidak berijazah SMA, Perbuatan tercela adalah presiden melakukan tindakan cawe-cawe terhadap pemilu. Dibuktikan dengan apa? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2023. Ada pertanyaan tentunya dari masyarakat, dari publik, segenap rakyat Indonesia. Itu kan bukti untuk kasus Anwar Usman. Itu kan bukti untuk kasus judicial review. Kenapa dibawa sebagai bukti pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo? Alasannya demikian. Analogi sederhananya adalah demikian. Ketika kita sedang puasa saum sunnah Senin, datang saat azan maghrib, maka azan maghrib itu bisa menjadi bukti 2 perkara sekaligus. Pertama, bukti masuknya maghrib untuk memulai sholat maghrib. Yang kedua, bukti masuknya maghrib sebagai tanda berbuka puasa. Sehingga apa? Maghrib itu bisa untuk dasar melakukan buka puasa, juga bisa dijadikan dasar untuk sholat maghrib. Dan putusan MK itu memang bisa dijadikan bukti Anwar Usman melakukan perbuatan tercela, sekaligus bisa dijadikan bukti bahwa ada cawe-cawe presiden di sana. Karena tanpa putusan MK nomor 90 yang kemudian didelegitimasi dengan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 02, Gibran nggak mungkin maju. Dan sejak awal presiden sudah menyatakan akan cawe-cawe, tidak akan netral. Dan dengan munculnya putusan 90 judicial review itu adalah bukti bahwa presiden cawe-cawe terbukti. Akhirnya anak presiden bisa lolos. Sehingga putusan itu kami bawa sebagai bukti. Ini nyata cawe-cawe. Dan cawe-cawe itu dalam pandangan kami masuk kategori perbuatan yang tercela. Seorang presiden harusnya menjadi presiden bagi segenap rakyat. Jadi presiden seluruh capres-cawapres, bukan presiden bagi pendukungnya, bukan presiden hanya bagi pasangan 02 yakni Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, putusan ini juga kami jadikan bukti dalam konteks apa? Dalam konteks untuk membuktikan bahwa ada nepotisme di sana. Dan Bang Egy yang sebelumnya menambahkan ini memang penting harus masuk nepotisme. Kenapa? Karena relasi putusan MK nomor 90 tidak mungkin keluar kalau tidak dikeluarkan Anwar Usman. Anwar Usman punya relasi hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi melalui istrinya Hidayati. Gibran punya relasi kepada Anwar Usman sebagai paman melalui bibinya atau melalui bapaknya. Sehingga putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, putusan 90, itu juga menjadi putusan yang menunjukkan adanya nepotisme. Sementara nepotisme itu sendiri di dalam konteks pilpres tentu perbuatan tercela. Nah, yang ketiga, ini yang paling utama, yang sudah kita suarakan sejak di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, sampai Mahkamah Agung. Apa itu? Ya, ini presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kenapa? Karena presiden terbukti melalui putusan pengadilan ijazahnya palsu. Kenapa ijazahnya palsu disimpulkan demikian? Karena aslinya tidak pernah ada. Apa argumentasinya? Yang pertama, sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur didakwa dengan pasal berlapis, kabar bohong,
penodaan agama, ITE. Tetapi sampai pada tuntutan Gus Dur didakwa dengan dituntut 10 tahun dengan kabar bohong pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Divonis berapa? 6 tahun. Kami mengajukan upaya banding. Oleh Pengadilan Tinggi Semarang dianulir putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Negeri Surakarta. Tidak ada lagi pasal kabar bohong, yang ada hanya delik menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. ITE. Pasal 28 ayat 2 contoh 45A ayat 2 Undang-Undang ITE 19/2016 yang merupakan perubahan 11/2008 yang belum lama ini diubah lagi begitu. Konklusinya apa? Konklusinya tidak ada kabar bohong, berarti kabar ijazah palsu yang diedarkan oleh saudara Bambang Trimulyono itu benar. Dan buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover, yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu berarti benar, karena tidak dikualifikasi lagi menjadi kabar bohong. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi kedua, secara proses persidangan bahkan ada saksi ahli agama dari jaksa yang menyatakan siapa yang mendakwa harus membuktikan, dan posisi jaksa mendakwa menuduh Bambang Tri dan Gus Dur mengedarkan kabar bohong berupa ijazah palsu, maka jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kabar benarnya. Kabar benarnya apa? Ijazah asli. Maka jaksa punya kewajiban untuk menghadirkan ijazah asli dalam persidangan. Dan ternyata fakta persidangan ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip, tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijazah asli yang dihadirkan. Konklusinya berarti tidak ada ijazah aslinya. Nah, sampai situ. Dan yang terakhir, putusan ini sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung sehingga sudah punya kekuatan inkrah. Karena itu proses yang bisa untuk memberikan ruang kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya hanya dua: proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang bergulir hari ini, proses politik di DPR. Dan karena itulah kami ingin mempercepat dengan proses di DPR agar juga ada kepentingan bagi saudara Joko Widodo untuk membela diri dan segera menunjukkan ijazah aslinya. Begitu Bang, lanjut. Ini bundel-bundel hasil putusan pengadilan. Jadi saudara-saudara, konstruk hukumnya atau bangunan hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 itu termuat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya membagi ada 3. 1 pelanggaran hukum. Di dalam pelanggaran hukum itu ada 5 poinnya. 1 mengenai pengkhianatan terhadap negara, 2 tindak pidana, 3 korupsi, dan ada yang tercela ini. Nah, yang kelimanya itu tidak memenuhi syarat. Tapi saya bagi 3, pelanggaran hukum tersendiri, perbuatan tercelanya tersendiri, supaya fokus gitu loh. Yang ketiganya tidak memenuhi syarat. Nah, ini kategorinya administratif. Nah, dalam konteks ini, tawaran gagasan saya untuk menegur administratif itu ada kelembagaan yang namanya ombudsman. Jadi ombudsman suatu saat kalau kita sepakat nanti kita datangi hanya untuk menegur DPR. Kenapa DPR kita datang, kita udah bikin surat, kok nggak dilayani? Itu administratif. Lembaga layanan publik. Ya itu untuk bidang administratifnya. Yang kedua, DPD. Nah, DPD kita harapkan berperan. Dalam hal ini di DPD yang saya ketahui ada lembaganya namanya BAP, Badan Akuntabilitas Publik. Jadi kita perlu datangi juga DPD untuk supaya bagaimana pertanggungjawaban publik yang mereka urus itu, karena DPD punya kewenangan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dalam konteks ini yang fungsional untuk itu secara kelembagaan adalah DPR. Tapi kita ke DPR kemarin diabaikan, kurang lebih begitu. Surat nggak dijawab, kita datang langsung malah dihadapi dengan kekerasan, ya. Nah, untuk itu
DPD sebagai badan akuntabilitas publik punya kewenangan setidaknya bisa berkoordinasi dengan DPR karena satu kelembagaan di gedungnya juga sama di Senayan. Kok begini cara menanganinya gitu loh. Jadi kita berharap nanti DPD sudah kita surati, mudah-mudahan ketua badan akuntabilitas publiknya kan Saudara Tamsil Lindrung. Jadi tolong direspon surat kami secara cepat, ya, jangan kayak DPR, ya. Nanti kita juga sisi lain menegur lewat ombudsman. Nah, poin pentingnya adalah di dalam konteks perbuatan tercela itu yang kita punya alat bukti adalah ijazah yang kita duga kuat tidak dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Kalaupun ada, diduga itu pasti palsu. Seperti yang di UGM, ada foto yang ditertera di situ, foto bukan dirinya Jokowi, tapi diakui itu Joko Widodo. Ini kan dirinya sendiri aja ditipu gitu loh. Ya, dia telah menipu dirinya sendiri. Semua orang tahu. Nah, sisi lain UGM-nya, saya kritik secara intelektual. UGM itu kan universitas yang bagus, the best lah ya. Dan masuk kategori yang harusnya pendekatannya itu intelektual. Tetapi ketika rektor menjelaskan dalam satu konferensi persnya, itu menyatakan pihak UGM meyakini ya, ijazah Jokowi asli. Kata meyakini ini tidak lazim dalam dunia universitas. Itu wilayah keimanan, wilayah pilihan-pilihan dalam orang-orang yang mempercayai sesuatu atau tidak mempercayai sesuatu. Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus itu mestinya bahasanya adalah memastikan. Melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya. Betullah ini ijazahnya dipastikan asli. Nah, ini nggak ada keluar kata itu dari UGM, makanya UGM kita gugat. Ya, untuk yang ketiga, ini jilid ketiga. Jilid pertama tahun 2020, diputusnya 2021. Kemudian masuk lagi tahun 2022. Kita gugat, kemudian ketika sedang menggugat, Gus Dur dan Bambang Tri ditangkap, kita cabut karena nanti dua fungsi jadi hilang, saksi dan alat-alat bukti. Nanti kita pasti ditolak. Jadi sebelum itu terjadi, supaya 00 sering, nah kita cabut dulu. Biarlah berproses yang pidana, karena dengan orang ditangkap itu menjadi peristiwa pidana. Maka beban pembuktian ada pada jaksa gitu loh. Ya. Jaksa dapetinya lewat BAP dari kepolisian. Nah, ketika di dalam ruang sidang bisa dikonfirm banyak bukti-bukti di YouTube dan lain sebagainya itu, ketika saya mempertanyakan kepada jaksa melalui majelis hakim, mana ijazah aslinya Jokowi? Karena seperti yang tadi diterangkan oleh Adinda Ahmad itu kan tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan, tidak ditampilkannya ijazah aslinya Jokowi oleh kejaksaan. Karena jaksa yang punya otoritas menuntut orang dan kemudian memastikannya kepada majelis hakim untuk diputuskan. Nah, harusnya dengan pendekatan pasal 143 KUHP, jaksa di dalam membuat dakwaan itu mesti lengkap, mesti cermat, mesti jelas. Itu yang tidak dimiliki dalam kapasitas sebagai jaksa mendakwa orang. Ini kan berarti sewenang-wenang jaksa ini. Nah, ingin saya buktikan kesewenang-wenangannya pada saat itu, maka saya panggil jaksa ke depan hadapan hakim. Saya panggil saksi-saksi yang ada juga, terutama waktu itu kepala sekolah.
dari SMP atau SMA yang Jokowi merasa sekolah dapat dari situ ijazahnya. Di depan hakim, disaksikan jaksa, disaksikan kami para advokat. Saya bertanya kepada majelis hakim, mana ijazah aslinya Jokowi? Kepada jaksa. Jaksa nggak bisa menjelaskan, hanya menunjukkan fotokopi yang dilegalisir. Pada waktu itu saya bertanya lebih jauh, jika ada fotokopi bahkan dilegalisir tetapi tidak ada aslinya, ini suatu keanehan, nggak masuk akal, nggak mungkin gitu loh. Ini yang kita duga kepastian palsunya itu jelas di situ gitu loh. Dan hakim kalau menurut logika yang sehat, logika sehat itu menurut saya didampingi dua hal penting. Satu, fakta-faktanya bagaimana. Yang kedua, data. Jadi data dan fakta amat sangat membantu logika kita ini menjadi sehat di dalam menilai sesuatu. Namanya judgment. Itulah hakim itu disebut judge. Itu hakim itu artinya yang mempertimbangkan dan memutuskan. Tapi anehnya lagi, udah tidak punya ijazah asli, berarti dakwaan jaksa sebenarnya gugur demi hukum melalui pasal 143 KUHP, tetapi hakim tetap memutuskan tuntutan yang 10 tahun diputus 6 tahun di PN. Nah, kita banding, ternyata banding sependapat dengan kita dalam perspektif tidak adanya berita hoak yang membuat gaduh, tidak ada. Karena memang tidak ditampilkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya ditampilkan, kita yang salah. Paling tidak klien kita yang salah. Dan silakanlah dihukum. Pantas. Bahkan Bambang Tri menantang silakan ditembak kepalanya. Nah, itu fakta-fakta dan by data. Karena Bambang Tri melalui penelitian sehingga dia bisa memastikan gitu loh. Masa lawannya UGM tiba-tiba meyakini gitu loh. Itu ndak logik secara ilmu hukum ya. Oleh karena itu di dalam konteks persidangan ini patut diduga hakim juga jadi ketakutan barangkali karena menyangkut tekanan dari yang kita lawan ini presiden ya. Presiden bisa mungkin cuma telepon Mahkamah Agung, dugaan saya begitu. Mahkamah Agung juga punya mentalitas yang tidak setara dengan presiden, padahal kalau menurut teori trias politika, eksekutif presiden, legislatif DPR, yudikatif itu Mahkamah Agung dengan turunannya peradilan itu. Itu artinya setara mereka. Pembagian kekuasaan namanya. Tetapi faktanya yang namanya Mahkamah Agung turunannya pengadilan negeri yang paling terbawahnya itu telah terintervensi. Harusnya kan bebas demi hukum. Harusnya bebas. Orang nggak ada yang nggak ada yang nggak bener kok dari mubahalahnya ulama kita Gus Nur itu dengan Bambang Tri. Perlu diketahui Gus Nur itu hanya kepo gitu, ingin tahu yang sangat mendalam sehingga menggerakkan dirinya untuk memanggil Bambang Tri. Apa kau berani dilaknat oleh Tuhan, oleh Allah? Kalau kau nggak benar, berani, kata Bambang Tri. Kalau gitu kita mubahalah. Siap mubahalah, ditembak mati pun siap katanya. Nah, terjadilah mubahalah dan mubahalah itu diatur di dalam surat Ali Imran ayat 61. Ada di Ali Imran, Quran membenarkan peristiwa mubahalah. Nah, akan tetapi kesaksian dari ahli agama dari yang dibawa oleh jaksa itu tidak memahami substansi mubahalahnya. Dia hanya menyatakan mubahalah itu harus dua belah pihak.
Kalau nggak ada satu pihak, tidak terjadi mubahalah. Iya, saya sepakat untuk itu. Tapi substansi mubahalah yang dimaksud oleh Gus Nur dan Bambang Tri, dia bermubahalah di antara dia. Ya, bukan menantang ke Jokowinya. Kan tadi ingat dong logika keponya dari Gus Nur, pengen tahu dan pengen ada kepastian, lu bener apa enggak nih Bambang Tri? Gitu loh. Hablum minallahnya itu dengan hablum minannasi dengan Bambang Tri itu. Jadi secara kesyaratan yang dimaksud mubahalah juga nggak ada yang dilanggar, ya, karena dia mubahalah di antara mereka dua belah pihak itu, dan siap nanggung azab lagi. Jadi yang punya berkepentingan di sini Jokowi tidak datang bukan berarti dia tidak kena azab, karena yang dipersoalkan substansinya. Ijazah palsunya dari Jokowi, Dodo gitu loh. Ini ilmu hukum dan kita menampilkan saksi-saksi yang kompeten. Misalnya Rocky Gerung, relatif semua orang tahu Rocky Gerung, ahli filsafat. Kita hadirkan Profesor Aceng, ahli bahasa dari UPI Bandung. Kita hadirkan Dr. Taufik, ahli pidana dari UNS Solo. Jadi oleh karena itu proses pembuktian dan kesaksian kita itu sangat prosedural, memenuhi unsur KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Sementara pihak sana jaksa tidak memenuhi syarat. Tadi pasal 143 mendakwa orang sembarangan aja. Nah, harusnya hakim yang memeriksa dan memutuskan bebas. Nah, tetapi faktanya demikianlah. Inilah Indonesia, ya, yang masih subordinat, mentalitas budaknya itu masih kuat sekali, mentalitas tentang kemandiriannya tidak terjaga, merasa gajiannya, merasa pendapatannya yang memberikan presiden gitu loh sebagai pemerintah. Nah, ini poin penting yang mendasar secara konstruk hukum. Harusnya yang tadi sudah diterangkan Adinda Ahmad Kasinudin itu kan bahan fakta-fakta yang objektif, tidak karena dikarang atau berpihak, karena sudah dilalui lewat persidangan sehingga menjadi data-data. Nah, saudara-saudara, kategori hukum itu ada di pasal 7A, itu menyebut perbuatan tersebut tercela gitu loh. Tercelanya everybody sudah memahami. Jangankan kelas kita, profesor doktor atau sarjana hukum, kelas anak SMP SMA juga udah paham kalau berbohong itu sangat tercela. Karena sejak awal kita diajarkan dari mulai orang tua adalah kejujuran. Nah, ini di sini jelas Jokowi 3 nilai sekaligus, yaitu kejujuran, kebenaran, dan keadilan tidak diterapkan sebagai etika tertinggi dari peristiwa hukum. Jadi kalau udah satu situasi tidak jujur, tidak benar, tidak adil, maka dipastikan pelanggaran hukum terjadi. Outputnya disebut tercela. Nah, di sisi lain yang tercela itu kaitannya dengan misalnya hilangnya rasa malu di depan umum melakukan perbuatan asusila misalnya. Nah, itu tercela juga. Nah, tercelanya Jokowi secara hukum masuk kategori administratif dalam pengertian ijazah. Nah, ini menjadi syarat yang kedua dalam perspektif hukum pasal 7A, yaitu syarat sebagai presiden menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu syarat yang dipastikan harus punya ijazah. Itu paling minimal. Makanya waktu itu kami tidak gugat yang UGM. Yang kita gugat tuh SD, SMP, SMA yang sebagai syarat disebut oleh undang-undang.
Jadi persyaratan yang disebut undang-undang tidak dipenuhi oleh Jokowi dengan dibuktikan ijazahnya palsu. Maka elemen atau unsur hukum yang terdapat di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 terpenuhi. Mari kita adu argumentasi secara ilmu hukum. Jadi jangan seperti ada sahabat saya Profesor Jimli menuduh kita ini panik, takut kalah, capek. Kita ini nggak ada urusan copras capres. Orang dari tahun 2020 itu copras capres apa? Baru tahun 2020 mana ada yang mau tahu copras capres si fulan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak ada. Jadi itu terbantahkan. Kemudian Saudara Yusril juga mengatakan ini tidak konstitusional, memakjulkan ini. Tidak konstitusional gimana? Orang udah diatur pasal 7A. Jadi cara pandangnya itu saya tidak merendahkan mereka, tetapi bagaimana sudut pandangnya untuk mengatakan begitu gitu loh. Ya. Oleh karena itu dari fakta yang ada seperti ini seharusnya DPR ini yang bisa mengambil keputusan politik dan kemudian ada MPR-nya juga untuk bisa bersidang, apakah kategorinya bisa sidang istimewa itu soal lain, tapi yang paling utama adalah kami telah bawa bukti-bukti gitu loh. Kami telah berupaya membuktikannya lewat peristiwa peradilan. Jadi dijamin unsur kejujurannya, kebenarannya, dan keadilannya. Bukan statement-statement di medsos atau apa, enggak. Penjelasan yang punya nilai hukum di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Authentic. Itu namanya otentik, orisinil. Ya. Jadi tidak bermaksud menggurui atau mendikte, kami hanya menjelaskan. Harusnya kalau dialog ini atau penyampaian ini didengar oleh Puan Maharani dan anggota DPR lainnya, harusnya tergerak menggunakan hak angketnya kah, hak interpelasinya kah, hak dengar pendapatnya kah, memanggil Presiden Jokowi. Karena sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, sepanjang yang saya tahu, 7 kali ganti presiden dan ribuan anggota DPR berganti sejak tahun 1955, sejak awalnya ada pemilu, belum pernah memanggil presiden untuk dimintai pertanggungjawabannya. Belum pernah. Ya, jadi dalam perspektif itu, yang karena perbuatannya. Kalau yang Habibie pertanggungjawaban umum sebagai presiden, itu lain. Ini yang saya maksud pertanggungjawaban presiden karena ada perbuatan tercela gitu loh. Belum pernah ada, belum ada. Ini baru kita mau buat sejarah ini harusnya. Tapi mereka barangkali ya ini subjektif ya, tetapi bisa diungkap sebagai satu analisis. Kalau ini terungkap, mereka memandang kita ini yang unggul gitu loh. Dalam satu kelompok komunitas sosiologisnya, mereka kok DPR nggak bisa lebih bagus dari kita gitu loh. Kan harusnya bisa dia. Dia punya tenaga ahli, punya segala macam kok DPR itu. Ya, punya anggaran, dia bisa nganggarkan kok. Tapi nggak bisa ungkap ini gitu. Nah, itu kedengkian politik menurut saya yang tidak tepat. Nah, atau analisis yang kedua, bisa jadi yang dianggap perseteruan Megawati dengan Jokowi ini drakor, drama Korea atau drama kotor kalau ada, ya. Iya dong. Pura-pura doang. Pura-pura saja. Karena dua indikasinya, baik Jokowi maupun Mega. Kalau Mega betul ribut dengan Jokowi, sebentar, tinggal dia cabut mandat petugas partainya dicabut, itu juga udah kolab pasti presiden. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Dasar 45 berkait dengan presiden dicalonkan atau diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Itu konstruknya. Nah, yang mengajukan Jokowi siapa? PDIP sebagai petugas partai. Kan sebentar, nggak usah repot-repot, nggak usah Puan juga nanya-nanya bukti apa segala macam. Kalau memang mereka ada slack, ketersinggungan satu sama lain,
cabut surat mandatnya. Kolab dia, tidak punya legitimasi sebagai presiden. Tapi nggak dilakukan sama Mega. Cuma uap-uap, omon-omon. Nah ini baru omon-omon gitu loh. Ya, cuma di medsos, di apa, omon-omon. Jadi saya tantang Ibu Mega sebagai negarawati. Kalau laki kan negarawan. Ya, bagaimana Anda sebagai negarawati, sebagai presiden keempat. Sebagai presiden keempat ya. Kelima apa keempat? Keempat ya. Kelima SBY. Enam SBY ke-6. Soeharto. Kelima deh. Kelima deh. Ya. Ke-6 karena Gus Dur yang ngamuk nanti. iya. Jadi Gus Dur yang ke-7. Siapa? Jokowi. Iya. Gus Dur keempat. Bukan, Gus Dur ke-5. Keempat ya, ke-5 Megawati lah. Gitu lah, masa gitu aja lupa. Oleh karena itu, dalam perspektif ini buktikanlah Anda sebagai negarawati yang betul-betul jangan bangsa tadi terkecoh. Sisi lainnya dari sudut pandang Jokowinya, Jokowi tidak pernah menyatakan bahwa ucapannya dulu itu salah. Apa ucapan yang salah? Dukung Ganjar. Kan sebelumnya yang dukung gadak-gidik kesana kemari kan Jokowi. Jokowi belum pernah menyatakan apa yang dulu saya ucapkan, apa yang dulu saya nyatakan dukung rambut putih. Ya, salah. Sekarang saya benar-benar dukung Prabowo. Itu baru top. Artinya masa kategori tercela itu? Iya dong, bohong. Ya. Nah, maka saya jadi kasihan dengan Prabowo. Bisa aja jadi aduh ya Allah, kena PHP terus. 2014 PHP ya dari Megawati yang dijanjikan di batu tulis nggak kejadian. Ya, itu janji buat ke Prabowo nggak. Tetap muncullah Jokowi di situ. Coba bayangkan. Ya. Kemudian mungkin dijanjiin lagi 2019 kalah lagi ya. Sekarang mau maju lagi udah punya harapan. Nah, inilah Prabowo menurut dugaan saya kenapa mau orang banyak tidak menilai secara cermat menurut saya. Prabowo mau karena ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang umur. Ada yang gugat mengenai batas tertinggi dulu. Tertinggi. Batas bawah. Batas tertingginya 70 tahun, batas bawahnya 40 tahun. Nah, inilah cara Jokowi dengan sangat cermat menurut saya. Jadi banyak orang keliru melihat Jokowi pelongak-pelongok. Ini saya kira cermat dia itu. Iya, cermat ini bukan pandainya, liciknya. Itu kalau kau nggak mau terima Gibran, kau juga nggak bakal maju. Ini yang bisa terus Paman Usman maksimum 70 tahun. Oh iya. Prabowo lewat. Iya. Gitu loh. Lewat. Gibran yang malah boleh. Nanti Gibran misalnya jadi wakilnya Ganjar misalnya. Begitu bisa. Tapi nggak mau gitu. Nah, ini contoh. Jadi tapi mudah-mudahan Prabowo kan cerdas, jenderal. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Karena misalnya dengan menggandeng Gibran dapat perhatian penuh dari presiden, dapat perhatian cawe-cawenya dari presiden, sehingga dia pasti pede dimenangkan. Nah, dan itu yang udah terjadi, ASN segala macam banyak dikondisikan ya. Bahkan di Taipei kertasnya sudah sampai dan sudah dicoblos lagi. Itu kan bagaimana pemilu di Indonesia ini, bagaimana coba? 2 bulan sebelum kejadian sudah tahu dicoblos. Astagfirullahaladzim. Nah, ini terjadi di Indonesia. Terus pimpinan-pimpinan partai semuanya tidak bisa berargumentasi yang cerdas. Kok ikutin aja gitu loh. Karena dugaannya para menteri itu tersandera. Itu ya. Misalnya ketua partai Golkar tersandera oleh minyak goreng, kan ada yang ngomong itu.
ya, kemudian Julhas, ya pan tersandera pernah kasus dulu yang hutan kayak apa, gitu orang banyak tahu itu, ya. Apalagi lah semua punya tersandera. Saya nggak tahu kok SBY kok jadi ABG juga tuh. ABG itu anak buah Gibran, ikut ke situ semua ya. Apa ini yang menjadi klausulnya apa? Saya belum paham kalau itu. Dia yang mencat juga. Ya, juga Megawati mungkin nggak berani keras karena dugaan kasus BTS itu suaminya Puan terlibat, tapi nggak diproses kita lihatnya dan lain sebagainya lah banyak. Ya. Jadi kemampuan memanage untuk membuat orang tak berdaya, tak berkutik itu harus diacungkan jempol. Jokowi jagoan gitu tuh. Mampu. Mana coba ketua partai yang berani ngelawan dia? Ya, kecuali kita lah yang betul-betul menekankan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi saudara-saudara tidak bermaksud sok tahu, tapi semuanya itu Anda punya otak, punya hati. Apakah benar yang saya sampaikan? Kalau nggak benar ya bantah aja dengan podcast lagi. Jangan terus dilaporin polisi, blow on itu ya. Gitu. Kan ada cover both side. Apa yang harus disampaikan? Dan saya tidak menuduh siapa-siapa. Ini analisis namanya. Dijamin pasal 28 huruf E, bebas berpendapat, lisan maupun tulisan. Nah sekarang saya lisan. Nah jadi kembali kepada konstruk hukum dalam proses pembuktian bahwa Jokowi confirm sampai detik ini saya memastikan ya, bukan meyakini, memastikan Jokowi ijazahnya palsu. Kecuali Jokowi tanggal 25. Ini ada kesempatan. Besok lusa, hari Kamis. Dalam pengertian tanggal 25 Januari jam 10 saya tunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bawa ijazahnya itu. Yang asli. Ya, dan beri surat kuasa kalau Anda nggak datang kepada siapa yang Anda kuasakan. Titip ijazahnya sama si fulan itu atau si fulani. Ya. Tapi tidak cukup membawa ijazah, harus kita forensik juga. Iya dong. Itu udah otomatis nanti. Jadi dalam pengertian hukum kita confirm, memastikan Jokowi tidak punya ijazah ataupun kalau ada ijazahnya palsu. Ini confirm secara ilmu hukum, bukan kata Egy Sujana. Udah capek pembuktian kita ini 2 tahun terakhir ini kan proses pembuktiannya itu. Ya. Nah, siapa yang mau bantah, boleh masukin proses peradilan juga dong. Ini kan kita, gugat perdata. Anda punya hak, Anda gugat intervensi. Boleh, mari kita bertarung secara intelektual di pengadilan. Nah, kalau nggak ada yang berani gugat intervensi, kau jangan omong kosong besar depan kita. Ya, omong-omong aja itu, Pak. Itu bukan omong-omong lagi, imin-imin gitu. Jadi saudara-saudara dengan hormat secara intelektual ya, kita tidak terlalu tegang, perlu ada sedikit hal-hal yang sifatnya menghibur kita sendiri secara intelektual tapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir dalam perspektif spiritual kita meyakini, nah ini boleh kalau ini meyakini karena ada di Al-Quran, masuknya rukun iman gitu, percaya meyakini akan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ya, surat ke-51 ayatnya 10 dan 11 itu terkutuk orang-orang yang berdusta. Maka orang itu sesungguhnya bodoh dan lalai. Boleh lihat Al-Quran. Saya meyakini betul ini wahyu Allah kok mampu menembus dimensi psikologi yang udah ribuan tahun lalu disampaikannya atau diberitakannya atau diwahyukannya. Kok update sampai hari ini tuh dan diduga 100 tahun ke depan, 1000 itu pasti begini juga. Apa yang nggak terkutuk? Apa yang nggak tercela? Bahasa sekarangnya bisa juga itu tadi salah satunya ijazah palsu. Dia dusta. Dusta itu identik kepalsuan.
Jadi siapa yang berdusta di sini kita sudah tahu. Dan itulah kebodohannya gitu loh. Apa kebodohannya? Dia nggak menyangka ini bisa terbongkar. Kan harusnya dia bisa memprediksi dong. Dan dia bisa mengukur secara moral. Kok berani untuk memalsukan ijazah? Itu kan luar biasa kebodohannya gitu loh. Ya. Ada pelawak Komar namanya. Di penjara. Dia udah tahu jelaslah kebodohannya. Ya. Anggota DPR juga waktu itu ya. Kemudian ada yang dari Sumatera Utara, calon gubernur, di drop karena ijazahnya palsu. Nah, mestinya dengan proses pembuktian seperti ini sebenarnya sudah pengadilan rakyat. Inilah pengadilan rakyat tuh ya begini. Ya, formalnya ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi, itu formal. Tapi substansinya ini pengadilan rakyat bantah bagi Jokowi yang mau membelanya juga buzzer-buzzernya bantah dengan fakta-fakta, data-data dan bukti-bukti. Fair, kita berdemokrasi di sini istilah. Kita negara hukum tadi ya. Pasal 1 ayat 3. Nah, oleh karena itu dalam perspektif hukum sudah dapat dipastikan ini perbuatan tercela. Inti dari tercela adalah dusta. Orang yang dusta adalah bodoh dan akhirnya lalai. Nah, ini kelalaian dia, ya, nggak merasa bisa terbongkar, apalagi jadi presiden. Nah, sisi lain buat kita rakyat yang tidak mempersoalkan ini, itulah rakyat juga yang bodoh, rakyat yang lalai, rakyat yang dusta terhadap eksistensinya sebagai manusia. Kita dusta mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dusta menyatakan tidak ada yang ditakuti selain Allah. Lam yasha illallah. Faktanya kita takut kepada selain Allah. Itu dusta juga kita. Kita dusta la ilaha illallah. Nyatanya ada ilah-ilah lain selain Allah. Maka kita masuk kategori orang-orang bodoh dan lalai. Apa lalainya? Nggak sholat, nggak puasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang Islam begitu. Ya, menurut penelitian, 75% orang Indonesia tidak sholat. 73% tidak bisa baca Quran. Ini hasil penelitian dari Monash University, ya, di Melbourne, Australia. Nah, untuk itulah kesempatan ini masih ada waktu. Presiden Joko Widodo yang masih kami hormati, maka kami pakai pendekatan hukum. Datanglah hari Kamis, besok lusa, buktikan ijazah Anda asli. Jika enggak, Anda juga gentle dong. Udahlah, daripada susah rakyat Indonesia gaduh terus, Anda mengundurkan diri. Di sini yang disebut urgensi. Apa urgensinya? Urgensinya tanggal 14 itu pemilu. Jika Jokowi masih presiden, dipastikan bela anaknya. Nggak mungkin nggak bela anaknya. Karena anaknya capres, cawapres. Itu nggak mungkin dia nggak bela anak. Dia udah janji kok untuk cawe-cawe. Bahkan udah berani melawan opini publik tadi. Dia tidak kepada republik. Negaranya bukan lagi republik. Dia sudah monarki. Makanya disebut politik dinasti. Jadi itulah saya kira mudah-mudahan jangan ada salah paham. Kalaupun ada berarti pahamnya yang salah. Ya gitu. Tidak boleh salah paham, apalagi pahamnya salah. Ya, kita adalah penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tidak ada kepentingan apapun kita di sini kecuali untuk ridha Allah turun pada kita. Untuk kita disayang oleh Allah. Karena kita berani kulil haq walau kana muran. Berani menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah atau penguasa yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bang Azam, saya ingin merefresh sejenak bahwa sebelumnya kita semua
kalau ditanya apakah ijazah presiden asli, kita tidak akan bisa membenarkan atau membantahnya karena kita memang tidak pernah melihat wujud aslinya. Dan kami dulu waktu mendampingi Saudara Bambang Tri dan Gus Dur berharap kami bisa melihat langsung ijazah asli itu. Kenapa? Karena bagi kami eksistensi bangsa dan negara ini lebih penting ketimbang Gus Dur dan Bambang Tri. Kalau Bambang Tri dan Gus Dur di penjara bukan hanya 6 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak ada masalah. Asalkan ijazah aslinya bisa kami lihat. Sehingga selamatlah Republik ini dari sejarah pernah dipimpin oleh presiden berijazah palsu gitu. Tapi nyatanya tidak demikian. Karena itu semua rakyat ini kalau ditanya apakah presiden berijazah asli, mereka juga tidak akan tahu karena tidak pernah melihat. Dan karena dasar itulah kami membawa proses hukum, dan dalam proses hukum sudah dibuktikan tidak ada ijazah asli.